Selebrasi heboh Guardiola di depan pemain Liverpool. Manajer Manchester City Pep Guardiola melakukan selebrasi dengan hebohnya di depan pemain Liverpool dalam proses kemenangan timnya usai bangkit dari ketinggalan. Man City meraih kemenangan dengan skor 4-1 atas The Reds, walaupun sempat ketinggalan lebih dulu untuk menjaga persaingan dengan pemuncak klasemen Arsenal. Sebuah momen menjadi kontroversi di tengah kemenangan Man City tersebut. Ada Pep Guardiola yang terlihat heboh merayakan gol timnya di depan pemain Liverpool Joel Matip, Konstantinos Tsimikas, dan Arthur Melo yang sedang pemanasan. Tindakan Pep Guardiola itu menjadi kontroversi karena sikapnya dianggap tidak hormat dengan berselebrasi di depan pemain-pemain lawan. Apalagi sempat terlihat ada interaksi singkat antara Guardiola dan Tsimikas. Selebrasi itu aku tidak tahu bagaimana Tsimikas bisa menahan diri untuk tidak mendorong Guardiola, kata legenda Manchester United Rio Ferdinand saat menjadi komentator BT Sport. Usai pertandingan, Pep Guardiola ditanya langsung mengenai selebrasi hebohnya tersebut. Ia menegaskan tidak berniat melakukan provokasi atau bermaksud meremehkan Tsimikas CS. Saat itu aku gembira dan aku pun bilang betapa bagusnya gol kami. Tanya saja dia, Tsimikas, apa aku saat itu tidak menghormatinya? Ujar Pep Guardiola seperti dilansir dari Sports Bible. Pelatih Manchester City Pep Guardiola menyelipkan nama Lionel Messi dalam pujiannya untuk Julian Alvarez. Julian Alvarez tampil luar biasa saat memperkuat Manchester City menghadapi Liverpool dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris 2022-2023. Bermain di Etihad Stadium Sabtu 1 April 2023 malam waktu Indonesia Barat, penyerang berusia 23 tahun tersebut menorehkan 1 gol dalam kemenangan 4-1 The Citizens atas The Reds. Alvarez dipercaya Pep Guardiola tampil sebagai ujung tombak dalam skema formasi 4-3-2-1. Dia mengisi posisi tersebut sejak awal laga menggantikan Erling Haaland yang menderita cedera pangkal paha. Alvarez pun berhasil membayar kepercayaan tersebut dengan penampilan ciamik. Saat Man City tertinggal 0-1 karena gol Mohamed Salah pada menit ke-17, striker timnas Argentina itu berhasil membalasnya 10 menit kemudian. Memanfaatkan umpan silang Jack Grealish di dalam kotak penalti, Alvarez kemudian melakukan sepakan kaki kanan untuk mengoyak jala gawang Liverpool. Kontribusi Alvarez tak hanya sampai di situ. Gol ketiga Man City yang dicetak Ilkay Gundogan pada menit ke-53 tercipta berkat aksi Alvarez. Bola hasil tembakan Alvarez yang diblok Trent Alexander-Arnold berhasil dituntaskan oleh Gundogan menjadi gol. Secara total, mantan bomber River Plate itu melepaskan 3 tembakan tepat sasaran di pertandingan ini. Performa impresif Alvarez pun dipuji habis-habisan oleh Guardiola. Menariknya, sang juru taktik asal Spanyol itu juga menyelipkan nama Lionel Messi dalam pujiannya. Bukan hanya golnya saja, tetapi juga kontribusinya pada babak kedua untuk gol ketiga. Kata Guardiola seperti dikutip dari BT Sport, dia terlibat dalam segala hal. Dia pemain yang luar biasa. Dia bermain untuk timnas Argentina, sang juara Piala Dunia. Dia juga bermain bersama Lionel Messi. Tutur mantan pelatih Barcelona itu melanjutkan. Nomor 9 Man City absen, tenang, ada nomor 19. Manchester City bantai Liverpool 4-1. Gak ada Erling Haaland, tenang, ada Julian Alvarez yang gak kalah berbahaya. Manchester City versus Liverpool tersaji di Etihad Stadium Sabtu 1 April dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah menang besar, 4-1. Liverpool sempat unggul duluan lewat gol Mohamed Salah di menit ke-17. City lalu samakan kedudukan lewat Alvarez 10 menit kemudian. Di babak kedua, Manchester City tambah 3 gol masing-masing via Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Jack Grealish. Kemenangan itu bawa City terus jaga asa mengejar Arsenal di puncak dengan selisih 5 poin. 64 poin berbanding 69 poin. Manchester City sejatinya tampil tanpa Erling Haaland, si mesin gol. Posisinya digantikan oleh Julian Alvarez. Haaland sudah cetak 28 gol di Liga Inggris dan jadi top scorer sementara, sedangkan Alvarez baru kemas 6 gol. Pun laga kontra Liverpool adalah baru ke-7 kalinya pemain asal Argentina itu jadi starter.
namun Alvarez tampil menggigit. Julian Alvarez tampil apik sebagai penyerang tengah. Dirinya kemas 1 gol dan lepas total 3 tembakan on target. Bahkan golnya Gundogan juga hasil dari tembakan Alvarez yang diblok Trent dan kemudian dituntaskan oleh gelandang asal Jerman tersebut. Julian Alvarez total sudah kemas 12 gol dari 34 laga di seluruh kompetisi untuk Manchester City musim ini. Maka The Citizens tak perlu cemas-cemas amat kalau nomor 9 absen, karena nomor 19 juga cukup berbahaya. Tak seperti tetangga, Manchester City hancurkan Liverpool. Sengatan Mohamed Salah di awal-awal babak nyatanya cuma basa-basi. Manchester City lantas tak terbendung memberondong gawang Liverpool 4 gol. Manchester City memperpanjang rekor positif atas Liverpool jadi 13 kemenangan dari 14 laga terakhir di antara keduanya. Di mana anak-anak Pep Guardiola kini menghancurkan skuad Jurgen Klopp 4-1 di Etihad Stadium. Meski Mohamed Salah sempat menyetak duluan di menit ke-17, setelah itu The Citizens memukul balik secara Spartan. Kendati bermain tanpa pentolan di lini depan Erling Haaland yang saat ini sedang menjalani pemulihan cedera, Julian Alvarez menutup peran koleganya itu dengan sempurna, dengan dirinya mencetak gol balasan 10 menit kemudian. Kevin De Bruyne kemudian balik membawa Man City unggul di menit ke-46. Penderitaan tim tamu bertambah ketika Ilkay Gundogan mencetak gol ketiga bagi tuan rumah di menit ke-53. Ditambah torehan Jack Grealish 16 menit jelang laga rampung. Torehan positif ini membuat Man City kembali merekatkan jarak dengan Arsenal jadi 5 poin. Dengan tim terakhir berpeluang kembali melebarkan jarak jadi 8 angka di puncak klasemen apabila berhasil mengalahkan Leeds United. Ini adalah pertama kalinya Man City memenangkan 4 laga beruntun sejak April sampai Mei di kampanye musim lalu. Berhasil ukir 5 kemenangan berentet. Akhir pekan depan Man City melanjutkan perjuangan menempel ketat Arsenal di pacuan juara saat bertemu ke markas Southampton. Adapun Liverpool kembali harus melalui agenda berat dengan menghadapi Chelsea di tengah perjuangan anak-anak Klopp finish di peringkat 4 besar.